Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam anugerah perpisahannya, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepada kamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepada kamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepada kamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus, Trinitas yang Maha Kudus. Dan menurut tradisi gereja, perayaan ini selalu dirayakan minggu setelah Hari Raya Pentakosta. Minggu lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta menjadi puncak Hari Raya Paskah, masa Paskah. Dan sekarang kita memasuki masa biasa, dan pada hari Minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan perayaan Tritunggal Maha Kudus ini, hari Minggu ini sebenarnya salah satu hari Minggu yang sangat ditakuti oleh para romo, ya, secara khusus para romo yang akan mempersiapkan homili. Alasannya kenapa kok ditakuti, ya, kenapa membuat stres para romo hari Minggu Tritunggal Maha Kudus ini, ya, karena untuk menjelaskan, untuk memberikan pemahaman tentang Tritunggal Maha Kudus itu bukanlah hal yang mudah, buat stres, buat kepala sakit. Tetapi gereja tetap memutuskan bahwa hari ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus. Suka atau tidak suka, para imam harus memberikan penjelasan, memberikan pemahaman yang cukup bagi kita semua tentang Tritunggal yang Maha Kudus. Kenapa sih kita harus, ya, percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus? Jawabannya sebenarnya simpel. Jawabannya mudah. Karena inilah kebenaran. Karena inilah kebenaran yang diwahyukan Allah sendiri melalui kitab suci dan juga tradisi kudus tentang siapa dirinya. Ya, mungkin ada yang bertanya, Romo kenapa enggak punya konsep atau enggak punya pemahaman tentang Allah yang simpel-simpel saja? Ya, kenapa harus sekompleks Tritunggal Maha Kudus? Jawabannya karena walaupun sesuatu itu kompleks, belum tentu sesuatu itu salah, ya. Jadi hal yang sederhana mungkin benar, tapi bukan berarti hal yang kompleks itu salah. Dua-duanya bisa jadi benar. Contoh, ya, matematika. Matematika yang sederhana itu 1 tambah 1. 1 tambah 1 berapa, Bu? 3? Iya. 2, ya, tapi benar. Sangat simple. Tetapi bukan berarti perhitungan matematika yang kompleks seperti geometri, kalkulus itu salah. Enggak, itu juga benar dan bahkan kebenarannya lebih dalam. 1 tambah 1 itu bisa digunakan untuk menghitung jumlah pohon pisangnya Romo Seto, ya. Sudah pernah menghitung ada berapa? Iya.
Nanti dihitung ya, lalu saya kasih pisang 1. Oke. Itu bisa dengan matematika sederhana. Tapi matematika sederhana tidak akan pernah bisa membantu kita membangun gereja ini. Butuh hitungan yang lebih kompleks, yang lebih mendalam. Dan ini juga real dan benar. Oleh karena itu kita nggak boleh bilang, udahlah kita singkirkan konsep ini, kita singkirkan Tritunggal Maha Kudus, terlalu kompleks. Tidak, karena ini adalah kebenaran. Sekompleks apapun, kalau ini benar, ini adalah benar dan harus kita percaya. Dan bahkan kalau ada kebenaran yang terlalu disederhanakan, itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa menggiring kita pada hal-hal yang salah. Kalau kita 1+1, ya membangun bangunan ini hanya menggunakan 1+1, gak akan pernah jadi. Dan bahkan kalau dipaksakan bisa berbahaya, bangunannya bisa runtuh. Jadi kita lihat ya bagaimana walaupun kebenaran Tritunggal Maha Kudus ini kompleks, ini adalah kebenaran yang kita tetap harus perjuangkan dan coba kita pahami. Oke, untuk memahami ini mungkin kita harus menghindari dulu miskonsepsi atau ajaran-ajaran yang kurang tepat atau yang disebut sebagai ajaran-ajaran sesat ya, yang bertentangan dengan Tritunggal Maha Kudus. Dan ada 3 ya, ada 3 yang harus kita hindari kalau kita berbicara tentang Tritunggal. Yang pertama adalah politeisme. Waduh, apalagi Romo ya, kepala pusing ya, udah baru dengar itu langsung pusing kepala ya. Politeisme itu artinya poli banyak ya, dan teisme Tuhan, banyak Tuhan. Ya, jadi ada yang bilang, oh Tritunggal itu 3 Allah. Wah, itu tidak benar. Itu bukan Tritunggal, itu politeisme. Dan Tritunggal itu bukan politeisme. Kenapa? Karena hanya ada 1 Tuhan. Ya, hanya ada 1 Tuhan. Oke, konsep yang salah pertama adalah politeisme. Konsep salah kedua tentang Tritunggal adalah yang disebut sebagai modalisme. Waduh, apalagi Romo, kebanyakan modal ya, modalisme ya. Enggak, modalisme ini kalau diajarkan dengan sederhana adalah Allah itu 1, tetapi memiliki 3 modalitas atau memiliki 3 perwujudan. Mungkin analoginya seperti air ya. Air bahasa teknisnya apa? H2O. Iya. Dan H2O ini bisa dalam berbagai perwujudan. Kadang-kadang bentuknya cair, kadang-kadang bentuknya padat ya dalam es, kemudian kadang-kadang bentuknya dalam gas. Tapi ya tetap 1 air, H2O. Nah, ini yang konsep yang salah sebenarnya. Karena ada yang bilang ya Tuhannya 1, tetapi waktu Tuhan menciptakan dia mewujudkan diri sebagai Bapa. Saat dia menyelamatkan kita, Tuhannya mewujudkan diri sebagai putra. Saat Allah menguduskan kita, dia mewujudkan diri sebagai Roh Kudus. Ini gak tepat. Kenapa? Karena ini membuat 3 pribadi ini menjadi kabur dan tidak nyata. 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu nyata. Sekarang yang ketiga ya, konsep yang salah yang harus kita hindari yang nomor 3 adalah Arianisme. Nah, apalagi itu Romo ya, mulai sakit perut ya dengerin saya. Iya. Arianisme itu adalah sebuah ajaran yang diajarkan oleh Arius ya. Arius itu seorang imam di abad ke-4 dari Alexandria, Mesir. Dia mengatakan bahwa Allah itu 1 ya, 3 pribadi itu real adanya, bukan hanya sekedar modalitas. Tetapi dia bilang begini, bahwa yang sungguh-sungguh Allah itu hanya Allah Bapa. Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu bukan Allah sejati. Bahkan mereka hanya ciptaan. Wah, ini juga salah ya. Jadi kita harus lihat, kalau kita bisa menghindari 3 jebakan Batman ini ya, kita kurang lebih bisa aman. Pertama, hanya 1 Tuhan. Kedua, ada 3 pribadi dalam 1 Tuhan ini, dan 3 pribadi ini adalah memiliki kepenuhan Allah. Ya, 1 kodrat. Mungkin untuk memahami lebih jauh lagi, saya bantu dengan konsep sederhana. Konsepnya adalah 2 konsep ya, kodrat dan pribadi.
kodrat dan pribadi. Kodrat dan pribadi apalagi Romo ya. Kayaknya lebih baik saya belajar memasak pisang daripada belajar Tritunggal Maha Kudus ya. Oke, kodrat sebenarnya nggak susah memahami kodrat dan pribadi. Kodrat ini menjawab pertanyaan apa itu atau apa ini. Kalau saya tanya apa ini? Mikrofon. Apa ini? Ini kertas. Apa ini? Manusia. Apa Romo Bayu? Manusia. Apa Romo Adrian? Manusia. Apa Maria? Manusia. Apa Yusuf? Manusia. Ya. Apa itu? Itu kucing. Ya. Jadi apa menjawab pertanyaan tentang kodrat, hakikat. Ya. Sudah cukup jelas ya. Kemudian pribadi itu menjawab pertanyaan siapa? Siapa? Kalau ditanya, ini siapa? Ini Romo Bayu. Itu siapa? Itu adalah Maria. Itu siapa? Itu adalah Yusuf. Menjawab pertanyaan siapa. Dan siapa ini melambangkan menjadi totalitas seseorang. Makanya kalau ada yang mencuri ya, kemarin dihitung pisangnya Romo Seto di pohon itu masih lengkap ya, masih ada 101. Tadi pagi hari ini Romo Seto datang, dia hitung ternyata tinggal 100. Ada yang mengambil 1. Wah, ngamuk Romo Seto ya. Dan dia langsung cek sama CCTV. Dicek, ternyata jam 3 pagi ya ada seseorang yang mengambil pisangnya 1. Dan dia tanya, siapa yang mengambil pisang itu? Ternyata yang mengambil adalah Romo Adrian. Waktu ditanya, Romo, kenapa kamu ambil pisang? Sudah terbukti kamu mengambil pisang. Sekarang saya tuntut masuk penjara 20 tahun. Ya. 1 pisang 20 tahun ya. Romo Adrian gak bisa bilang, oh yang mengambil pisang itu bukan saya tetapi tangan saya. Ya. Silakan dipenjarakan tangan saya. Ya. Gak bisa. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah siapa? Dan siapa menjawab pertanyaan pribadi, dan pribadi Romo Adrian lah yang bertanggung jawab. Walaupun instrumennya adalah tangannya, tapi pribadinya semua terlibat. Pribadi yang real. Ya, jadi mengaplikasikan ini kepada Allah Tritunggal, kalau ditanya apanya adalah Allah, adalah ilahi. Tetapi kalau ditanya siapanya, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sederhananya ada satu apa, dan di dalam satu apa ini ada 3 siapa. Bagaimana? Sudah mulai mules? Ya, gak apa-apa ya, memang ini agak susah. Tapi kita pelan-pelan menikmati misteri ini. Kenapa perlu dinikmati? Kalau sekarang kita tidak nikmati, teman-teman nanti di surga akan susah untuk menikmati Tritunggal Maha Kudus. Surga itu adalah saat kita hidup di dalam Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu kenapa kita perlu pelan-pelan menikmati ya kebenaran ini. Karena kita akan hidup selamanya dengan kebenaran ini. Praktisnya gimana Romo? Gampang ya. Coba membiasakan diri membuat tanda salib ya. Tanda salib adalah bentuk devosi sederhana kepada Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau doa makan ya, tolong buat tanda salibnya yang jelas. Jangan buat tanda salibnya tanda salib tepok jidat ya. Tepok jidat seperti apa Romo ya? Jadi buat tanda salib di tangan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, tepok jidat ya. Atau buat kecil sekali ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya, gak kelihatan ya. Enggak, kita mulai melihat hidup dalam Tritunggal dengan cara yang sederhana. Kita hidup sebagai saksi Tritunggal, kita hidup sebagai kasih Tritunggal. Karena ini adalah tujuan kita, ini adalah impian kita dan harapan kita. Amin.